Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Langsung saja, kita akan mempelajari yang pertama adalah bahasa Indonesia, berupa peta pikiran manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Selanjutnya menentukan kumpulan paragraf. Yang ketiga, ciri-ciri kesimpulan yang baik. Berikutnya menentukan kesimpulan paragraf dari teks laporan hasil pengamatan. Kemudian muatan PPKN. Yang pertama, nilai-nilai sila ketiga Pancasila, menentukan nilai Pancasila sesuai gambar, perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Langsung saja pada mapel yang pertama, yaitu bahasa Indonesia, tentang peta pikiran manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Tumbuhan di sekitar kita banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seluruh bagian tumbuhan dapat kita manfaatkan. Tumbuhan yang sangat berperan penting bagi lingkungan. Ayo, kita simak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Kita dapat membuat peta pikiran, seperti contoh pada peta pikiran di samping, yaitu manfaat tumbuhan. Yang pertama, manfaat tumbuhan itu bisa sebagai sumber bahan pangan. Nah, setiap hari kan kita makan dari nasi, itu berasal dari tumbuhan. Nanti itu bisa dikembangkan ya sebagai sumber bahan pangan. Kemudian berikutnya adalah penyejuk udara. Penyejuk udara di sini karena tumbuhan melakukan proses fotosintesis, yaitu mengubah karbon dioksida nanti menjadi oksigen. Selanjutnya adalah pencegah terjadinya erosi. Nanti bisa dikembangkan. Berikutnya adalah manfaat tumbuhan sebagai sumber obat-obatan. Banyak sekali tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Ada seperti jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah manfaat tumbuhan sebagai sumber pangan. Sumber bahan sandang ya, pangan tadi sudah. Berikutnya adalah sumber bahan sandang. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan sebagai bahan industri. Nah, demikian bagaimana cara membuat peta pikiran yang berasal dari manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Di sini kita dapat melihat manfaat tumbuhan itu ada banyak ya, paling tidak di sini tertulis ada 6. Nah, dengan seperti itu nanti kita bisa dengan membuat peta pikiran, kemudian kita kembangkan nanti menjadi suatu bacaan. Terus selanjutnya, bagaimana menentukan kesimpulan pada suatu paragraf. Nah, kita dapat membuat berbagai laporan pengamatan tentang tumbuhan. Kita pun dapat menentukan gagasan pokok teks laporan hasil pengamatan seperti pembelajaran sebelumnya. Selain gagasan pokok, setiap paragraf pada teks dapat memiliki kesimpulan. Kesimpulan adalah inti atau garis besar dari suatu teks. Kesimpulan dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks. Kita dapat membuat kesimpulan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya, yang kedua adalah menentukan informasi penting yang terdapat pada teks. Yang ketiga adalah menghubungkan gagasan pokok dan informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan. Setelah tadi kalian mengetahui bagaimana cara menentukan kesimpulan pada teks tertulis, selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik. Kita sudah mengetahui langkah-langkah membuat kesimpulan. Kita juga sudah bisa menentukan kesimpulan paragraf dari teks laporan hasil pengamatan. Kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ayo, kita perhatikan ciri-ciri kesimpulan yang baik berikut ini. Ciri-ciri kesimpulan yang baik, yang pertama adalah
merupakan inti dari sebuah teks. Yang kedua, menggunakan kosakata baku. Yang ketiga, dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Yang keempat, berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Setelah kalian tadi sudah mengetahui bagaimana menentukan kesimpulan suatu paragraf, dan juga kalian sudah tahu ciri-ciri kesimpulan yang baik, nah selanjutnya kita akan berlatih menentukan kesimpulan paragraf dari teks laporan hasil pengamatan. Sekarang kita bisa menentukan kesimpulan paragraf dari teks perkembangbiakan jagung. Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Guru menyajikan bacaan tentang perkembangbiakan jagung. Kita tuliskan kesimpulan sesuai dengan gagasan pokoknya, dengan kalimat sendiri, ya. Saat menulis kesimpulan, kita gunakan kalimat yang mudah dipahami, kosakata baku, dan ejaan yang tepat. Kita bisa menuliskan kesimpulan paragraf dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, sebelumnya Pak Guru akan mengingatkan teks bacaan tentang perkembangbiakan jagung. Nah, ini teks bacaannya. Pada video sebelumnya kalian sudah melihat ya dan mendengarkan tentang perkembangbiakan jagung. Nah, saat ini kita akan menentukan kesimpulan paragraf dari teks hasil laporan pengamatan. Pada paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia. Di beberapa daerah, jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Misalnya, penduduk di Pulau Madura mengolah jagung menjadi nasi jagung untuk dikonsumsi bersama sayur dan lauk. Sama seperti makanan pokok lainnya, jagung mengandung karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Gagasan pokok dari bacaan paragraf pertama adalah jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok. Sedangkan kesimpulannya adalah jagung mengandung karbohidrat, sehingga digunakan sebagai bahan makanan pokok. Selanjutnya, paragraf yang kedua. Tanaman jagung banyak ditemukan di Indonesia karena cukup mudah dikembangbiakan. Jagung berkembang biak dengan bijinya. 3-4 hari setelah biji jagung ditanam, benih jagung akan mulai berkecambah. Semakin lama, tanaman jagung terus tumbuh. Setelah 1 hingga setengah bulan, bunga jagung akan mulai berkembang. Dari paragraf yang kedua, kita bisa menentukan gagasan pokoknya, yaitu jagung berkembang biak dengan biji. Dan kesimpulannya, jagung dikembangbiakan dengan menanam bijinya. Selanjutnya, untuk paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga, bacanya adalah bunga jagung berbentuk serabut dan di ujungnya terdapat helai-helai rambut halus. Pada rambut halus tersebut terdapat serbuk sari. Di bagian bawah bunga terdapat kepala putik. Penyerbukan terjadi saat serbuk sari terbawa angin dan jatuh di kepala putik. Setelah bunga jagung mengalami penyerbukan, jagung akan mulai berbuah. Jagung bisa dipanen 3-4 bulan setelah penanaman. Dari paragraf ketiga ini, kita bisa menentukan gagasan pokok, yaitu proses pembuahan tanaman jagung dimulai dari penyerbukan. Sedangkan kesimpulannya adalah pembuahan jagung terjadi setelah serbuk sari jatuh di kepala putik. Selanjutnya, paragraf yang keempat. Jagung siap dipanen saat rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkol mengering. Jika dikupas, jagung siap panen akan memperlihatkan biji berwarna kuning
yang memenuhi tongkol. Bagian biji ini yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan pokok. Sebagian biji jagung yang tua akan ditanam kembali sehingga perkembangbiakan jagung terus berlanjut. Nah, dari paragraf yang keempat ini, kita dapat menentukan gagasan pokok, yaitu ciri-ciri jagung siap dipanen. Sedangkan kesimpulannya adalah ciri-ciri jagung siap dipanen adalah rambut jagung berwarna kecoklatan, tongkol sudah mengering, biji berwarna kuning, dan biji memenuhi tongkol. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari nilai-nilai sila pertama dan sila kedua. Sekarang, kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Meskipun beragam, bangsa Indonesia bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama adalah mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Yang kedua adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, bekerja sama untuk kepentingan bersama dan kepentingan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan gambar. Kita telah belajar tentang nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Sekarang, kita dapat menentukan nilai-nilai sila ketiga Pancasila sesuai gambar. Kita perhatikan gambar-gambar berikut dan penjelasannya ya. Kalian perhatikan dulu gambarnya. Di situ ada beberapa anak yang sedang melakukan kerja bakti ya, membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyapu, ada yang mencabut rumput ya. Gambar tersebut memperlihatkan kerjasama antar teman saat membersihkan lingkungan. Misal namanya Uni, Cici, dan Eko bekerja sama memunguti sampah. Uni memegang kantong agar Eko lebih mudah saat memasukkan sampah. Dondo dan Kak Mira mencabut rumput liar. Sementara itu, Ale dan Made menyapu bersama. Perilaku Uni dan teman-teman sesuai sila ketiga Pancasila. Sebab mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama, yaitu menjaga lingkungan yang tetap bersih. Nah, gambar berikutnya, kalian amati terlebih dahulu. Gambar tersebut memperlihatkan berlangsungnya diskusi kelompok. Uni dan teman-teman sedang menyelesaikan tugas kelompok bersama-sama. Meskipun berbeda suku, mereka bekerja sama dengan baik agar dapat menyelesaikan tugas kelompok. Saat Dondo menyampaikan idenya, teman yang lain mendengarkan dengan baik. Perilaku Dondo dan teman-teman sesuai sila ketiga Pancasila, sebab mereka melakukan diskusi tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Mereka tetap menjaga persatuan dalam diskusi kelompok. Setelah tadi kalian mengamati gambar dan bagaimana cerita dalam gambar sudah mencerminkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, di sekitar kita ada banyak perilaku yang mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila. Kita perlu perhatikan contoh perilaku yang sesuai sila ketiga Pancasila berikut ini. Kita terapkan contoh perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mempelajari kebudayaan daerah di Indonesia. Selanjutnya, membeli dan menggunakan produk lokal Indonesia. Terus selanjutnya adalah bekerja sama merawat tanaman di lingkungan sekolah. Menjalin pertemanan dengan orang-orang dari daerah lain
menanam dan merawat tumbuhan bakau di tepi pantai bersama-sama, memperkenalkan produk Indonesia kepada wisatawan mancanegara, melaksanakan tugas kelompok bersama teman tanpa membedakan suku. Selanjutnya adalah menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah mengetahui nilai sila ketiga Pancasila serta contoh perilaku yang sesuai. Jika ada perilaku yang belum dilakukan, sebaiknya kita berusaha untuk melakukannya. Kita bisa membuat rencana untuk menerapkannya seperti yang dilakukan oleh UNI. Nah, kalian perhatikan bacaan berikut. Aku sudah belajar berbagai sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai ketiga Pancasila. Aku bersyukur karena sudah berperilaku sesuai nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Namun, masih ada sikap-sikap yang ingin aku perbaiki. Sikap yang ingin aku perbaiki yaitu menerima dan menghargai keragaman bangsa Indonesia. Aku juga ingin meningkatkan kebanggaanku sebagai anak Indonesia. Aku berusaha meningkatkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan sikap tersebut, aku akan lebih banyak mempelajari budaya-budaya daerah. Kemudian, aku akan lebih banyak membeli dan menggunakan produk lokal. Dengan menggunakan produk lokal, aku dapat ikut meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah-daerah sekitar. Nah, demikian anak-anak, pembelajaran untuk hari ini dicukupkan ya. Sudah selesai. Tadi kalian sudah mempelajari tentang yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, tentang peta pikiran ya, membuat peta pikiran. Kemudian muatan PKN, sudah belajar tentang nilai-nilai sila ketiga Pancasila beserta contoh-contohnya. Kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.